terakhir ada perbedaan di sini. Al-Imam Ibn Hajar menyatakan bahwa tetap dinamakan mushaf Al-Quran apabila tafsirannya itu tidak berada di dalam tulisan Al-Quran. Maksudnya ini Al-Quran, tafsirannya tidak di sini. Karena ada dua model sekarang. Ada tafsirannya itu di samping Al-Quran, kemudian tafsirannya di samping. Ayat ini menyebutkan begini, kemudian dijelaskan lagi. Kata Ibnu Hajar, kalau yang seperti itu tetap mushaf namanya. Tidak ada sangkut paut dengan jumlah huruf lebih banyak mana. Tetap mushaf. Dan kemudian hukumnya, kalau yang ditafsirkan tulisannya di samping, otomatis tulisan Al-Quran itu jadi 2 kali. Dia bisa lebih banyak kalau kitabnya hanya 1 jilid. Karena yang pertama di tengah. Nanti pertemuan berikut saya bawa 2 kitab tafsir itu mungkin bagi contoh ya, biar lebih paham. Dua-duanya ada tuh, ada yang di samping, ada yang di tengah. Nah, kalau yang di samping tafsirannya otomatis tulisan Al-Qur'annya itu akan diulang. Yang pertama di bagian dalam sudah ada tulisan Al-Qur'an, plus di samping menafsirkan tulisan Al-Qur'an juga dibawa lagi di samping. Jadi bisa lebih banyak kalau dia hanya satu jilid. Makanya itu harus dihitung lagi tuh. Ibnu Hajar mengatakan sekalipun tulisan tafsir lebih banyak, tapi penafsirannya di samping, bukan di Al-Qur'annya, di tulisannya di tengah, tapi dia menafsirkan di samping, tetap dia disebut sebagai mushaf, walaupun huruf dari tafsirnya lebih banyak. Berbeda dengan Imam Romli. Imam Romli mengatakan yang penting itu adalah hurufnya lebih banyak. Tidak ada masalah ditafsirkan di bagian tengah atau di samping. Selama tulisan huruf tafsirnya lebih banyak dari tulisan Al-Quran itu sendiri, maka hukumnya disebut sebagai kitab tafsir, bukan disebut sebagai mushaf. Nah, insyaallah di pertemuan berikut mungkin saya bawa contohnya biar lebih mudah dipahami. Ini setengah mati lagi, bagaimana di tengah, di apa? Pasti bingung. Harus ada contoh tuh. Jadi penafsiran ada di tengah, ada yang di samping. Itu. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan faqihna fid din